Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswaku yang tetap semangat dan tetap menjaga prokes protokol kesehatan ya demi menghambatnya penyebaran COVID-19. Ya, tetap jaga meminum makanan yang minum dan makanan yang bergizi ya. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menerangkan tentang materi cerita pendek berikut dengan unsur pembangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, kita kepada pengertian terlebih dahulu. Cerpen merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Fiktif itu berarti arti tidak nyata ya, yang mengisahkan tentang sesuatu permasalahan yang dialami oleh tokoh baik secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir cerita. Dan hanya terdapat satu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Unsur pembangun teks cerita pendek terbagi menjadi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari mengenai tentang unsur intrinsik berupa tema, amanat, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, alur, dan gaya bahasa, serta unsur intrinsiknya berupa nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek seperti nilai moral, religius, sosial, budaya, estetika, dan ekonomi. Nah, unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa permasalahan kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Jadi ketika kalian dapat menganalisis tema, kalian harus terlebih dahulu menganalisis ceritanya, ya. Karena dalam tema itu terdapat dalam cerita, ya. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang, bisa binatang, bisa benda, dan lainnya ya, yang direpresentasikan dalam suatu karya fiksi ataupun non-fiksi, sehingga peristiwa itu mampu menjalin cerita. Penokohan atau perwatakan itu lebih kepada pelukisan mengenai tokoh cerita, baik dalam lahiriah maupun batiniah ya, yang dapat berubah pandangan hidupnya, sikap dan keyakinannya, serta adat istiadatnya. Nah, pengelompokan tokoh dan penokohan berdasarkan sisi keterlibatannya dalam menggerakkan alur, tokoh dibagi menjadi tiga. Ada tokoh sentral, yaitu tokoh yang amat potensial menggerakkan alur. Ada tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak begitu pengaruhnya terhadap perkembangan alur. Dan tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur. Ya. Kemudian berdasarkan segi peranan atau tingkat penting tokohnya dalam cerita, maka tokoh dibagi menjadi dua. Ada tokoh utama, yaitu tokoh yang penceritaannya dalam cerita itu yang bersangkutan, dan tokoh tambahan, tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita. Bisa Anda bayangkan kan? Ya. Selanjutnya, berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, tokoh menjadi protagonis, yaitu tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Kemudian tokoh antagonis, yaitu tokoh lawan yang seringkali menjadi musuh penyebab konflik yang terjadi. Kemudian tritagonis, yaitu peran penengah yang bertugas untuk menjadi pendamai atau pengantar protagonis dan antagonis ya, sebagai perantara ya. Deuteragonis yaitu tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Foil, peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik terjadi tetapi ia diperlukan guna menyelesaikan cerita. Dan utility yaitu peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap yang mendukung rangkaian cerita yang berkesinambungan secara. Perwatakannya ada tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana yaitu tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi yang sifat wataknya hanya tertentu saja. Sedangkan tokoh bulat yaitu tokoh yang menunjukkan berbagai segi buruknya, kelebihan dan kelemahannya. Kemudian berdasarkan kriteria perkembangan dan tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita dalam sebuah pendek, tokoh dibagi menjadi tokoh statis dan berkembang. Tokoh statis yaitu secara esensial tidak mengalami perubahan watak ya. Kalau tokoh berkembang cenderung akan menjadi tokoh yang kompleks, yang semulanya dia baik menjadi tidak baik, begitu pula sebaliknya. Kemudian berdasarkan kemungkinan percerminan tokoh terhadap cerita,
sekelompok manusia dalam kehidupan nyata ada yang disebut dengan tokoh tipikal, yaitu tokoh yang sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya. Dan tokoh netral adalah tokoh yang eksistensinya itu dalam cerita itu sendiri. Baik, nah sekarang kepada teknik penokohan. Dalam teks cerita pendek, novel maupun dan drama, pengarang menggambarkan watak tokoh itu menjadi dua, ada tokoh analitik dan tokoh dramatik. Kalau analitik yaitu merupakan karakter tokoh dalam cerita secara langsung oleh pengawal. Jadi watak tokoh itu digambarkan secara langsung dalam cerita, wataknya ada dalam cerita, baik dalam cerita maupun dalam drama. Selanjutnya adalah tokoh dramatik, yaitu karakter tokoh yang ditemukan melalui penggambaran tertentu, misalkan dengan fisik, melalui perilaku tokoh, tingkah laku longkok, kehidupan, bahasanya, jalan pikiran, dan lain sebagainya. Dramatik terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, teknik percakapan. Jadi, teknik percakapan itu kita melihat watak tokoh dari ucapannya, ya. Teknik tingkah laku kita melihat watak tokoh itu dari perilakunya, ya, apakah pecicilan, ya, apakah pendiam dan sebagainya. Teknik perasaan dan pikiran, ya. Jadi kita melihat watak tokoh itu dari perasaan dan pikiran yang ditimbulkan dari tokoh itu sendiri. Kemudian teknik arus kesadaran itu berhubungan dengan teknik sebelumnya, yaitu berkaitan dengan perasaan dan tingkah laku. Kemudian reaksi tokoh, kita melihat watak tokoh itu dari reaksi yang ditimbulkan ketika dalam cerita ataupun dalam adegan drama. Kemudian teknik reaksi tokoh lain, kita menggambarkan atau kita mengetahui watak tokoh itu dari reaksi tokoh orang lain, ya, seperti itu, dari orang ketiga. Kemudian teknik pelurusan latar, kita mengetahui watak tokoh itu dari latarnya. Misalkan Anda bertamu dan ternyata rumahnya itu luar biasa kotor, ya, tidak rapi, banyak berserakan sampah dan sebagainya. Kita mengetahui watak tokoh itu dari latar lingkungannya. Kemudian dari pelukisan fisik kita dapat menggambarkan ataupun mengetahui watak tokoh itu dari fisiknya. Misalkan tinggi, hitam, berkumis dan sebagainya. Pasti itu wataknya tegas dan keras. Seperti itu. Ada yang masih dipahami? Baik. Nah, selanjutnya kita ke sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam cerita. Apakah dia menceritakan dirinya sendiri ataupun dia langsung menceritakan orang lain. Sudut pandang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yaitu biasanya menggunakan kata ganti aku dan saya, ya. Dalam hal ini pengarang seakan terlibat dalam cerita. Dia menceritakan kisahnya sendiri itu. Kemudian sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang yang biasanya langsung menggantikan orang lain yang untuk berbicara. Jadi si pengarang itu menceritakan tokoh lain untuk berbicara. Biasanya ada pronomina dia, ia, nya, dan lain sebagainya. Nah, sudut pandang orang ketiga itu terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang ketiga penganut serba tahu dan sudut pandang orang tiga terarah. Kalau sudut pandang orang ketiga pengamat serba tahu, jadi si pengarang itu menceritakan orang lain itu tahu, ya, tokoh lain itu tahu dari awal sampai akhir cerita. Kebalikannya, sudut pandang tiga terarah, si pengarang hanya menceritakan sebatas kehidupannya yang ia ketahui saja. Paham sampai di sini? Paham. Yang selanjutnya itu adalah amanat, ya, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan percontohan atau teladan melalui cerita atau drama, ya. Nah, amanat terbagi menjadi dua, ada amanat yang tersurat dan tersirat. Kalau tersurat berarti si pengarang berikan pesan moralnya itu langsung dalam cerita. Kalau tersurat, si pengarang sengaja untuk membuat pembaca supaya menganalisis pesan yang hendak disampaikan melalui cerita yang dipublikasikan atau yang dilakonkan. Kemudian ini jenis amanat, ya. Kemudian alur. Alur itu adalah rangkaian cerita yang berbentuk kausalitas, ya, yang rangkaiannya itu dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini adalah salah satu
tahapan dari alur ya, dari mulai pengenalan, yang memperkenalkan tokoh, awal cerita, kemudian konflik muncul masalah, komplikasi, konflik itu berkembang, kemudian klimaks puncak masalah, anti klimaks masalah menurun ya, berakhir dengan penyelesaian ataupun endingnya. Nah, jenis alur ada alur maju, mundur, dan campuran. Kalau maju yaitu alur yang menceritakan kisah awal sampai akhir, endingnya ada di akhir. Kalau mundur berarti flashback ya, dari awal menceritakan kisah hidupnya sampai klimaks, kemudian baru pada tahap pengenalan. Dan campuran itu kebalikannya ya, artinya bisa menceritakan dari awal kemudian dia flashback ke belakang, ataupun kebalikannya dia flashback dulu kemudian awal, kemudian ada permasalahan konflik sampai selesai. Itu adalah salah satu bentuk dari alur campuran. Biasanya alur campuran itu ada di sinetron-sinetron ya, yang kalian lihat dan cermati. Kemudian gaya bahasa, ini sangat penting sekali. Gaya bahasa merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis dalam menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias, tujuannya untuk mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tertentu, cenderung kepada arah emosional. Majas tidak sebenarnya alias ataupun konotasi. Nah, ada majas perbandingan macam-macamnya, pertentangan, sindiran, dan nah, ini adalah majas perbandingan ya, intinya membandingkan objek dengan objek lain ya. Ini adalah salah satunya adalah personifikasi, silahkan kalian baca dan contohnya. Kemudian ada metafor, kemudian ada asosiasi ya, itu silahkan kalian pelajari dari contoh-contoh yang Bapak. Kemudian eufemisme, metonimia ya, mile, kemudian ada alegori, ada sinekdot, kemudian ada majas pertentangan ya, yang pertentangan namanya pertentangan artinya mempertentangkan sesuatu dengan yang lainnya ya. Litotes ya, itu merendah hati ya. Paradoks ya, itu juga majas membandingkan asli atau fakta dengan sesuatu yang kebalikannya ya. Ada antitesis ya, berarti ada antonim di situ. Dan kontradiksi interminis itu adalah contohnya. Majas sindiran, ada majas yang menunjukkan menyindir seseorang ya, baik secara halus maupun secara kasar. Ada ironi, itu contohnya ada sinisme, dan ada sarkasme ya. Silakan Anda pelajari dan baca secara mendalam. Kemudian ada majas sesuatu ya yang sudah nyata. Ada pleonasme ya, itu salah satu bentuk contohnya. Repetisi ya, pengulangan ya. Kemudian ada retorika, dan ada klimaks ya, kebalikannya anti klimaks ya. Silakan ada paralelisme, ini dalam puisi ya, pengulangan dalam baris puisi. Ada tautologi ya. Kemudian, nah selanjutnya adalah unsur ekstrinsik ya, ada berupa nilai-nilai moral, religius, sosial, budaya, estetika, dan ekonomi ya. Kalau moral itu berkaitan dengan baik buruknya perilaku manusia. Di situ sudah ada contohnya ya, silakan Anda pelajari. Nah, selanjutnya ada religi, berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada contohnya. Kemudian nilai budaya itu berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu yang dilaksanakan secara turun-menurun. Itu adalah salah satu bentuk nilai budaya. Ya, kemudian ada nilai sosial, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam lingkungan kemasyarakatan, ya, bergotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Kemudian ada estetika, itu berkaitan dengan nilai keindahan baik alam semesta ataupun latar yang ditampilkan dalam cerita ataupun dalam lakon drama. Selanjutnya nilai ekonomi, itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat dalam menghidupi perekonomian ataupun menghidupi dirinya sendiri ya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang kegiatan
pembelajaran mengidentifikasi unsur cerita pendek. Tetap semangat dan terima kasih.